Alhamdulillah penerima bansos saat ini sudah mulai berbahagia. Karena pada hari ini sudah ada 4 kabar gembira dari pemerintah dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana pada hari ini terpantau ada saldo masuk lagi di kartu KKS Merah Putih. Dan juga kabar gembiranya, bahwa saat ini pemerintah sudah mulai menyalurkan bansos untuk tahap yang kedua. Nah, seperti apa informasinya? Mari kita bahas bersama-sama. Oke, sahabat sosial, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan April tahun 2026, di mana saat ini merupakan bulan pencairan untuk triwulan yang kedua. Dan kabar gembiranya lagi bahwa saat ini untuk bansos tahap yang kedua, yaitu untuk alokasi April. Mei dan Juni sudah mulai dicairkan oleh Kementerian Sosial. Bahkan saat ini di kartu KKS Merah Putih sudah terpantau ada saldo yang masuk lagi. Baik itu di kartu KKS, Bank BRI, BNI, Mandiri, maupun Bank BSI. Kemudian kabar gembiranya lagi bahwa pada hari ini ada 4 bantuan sosial atau bansos yang terpantau sudah mulai dicairkan oleh pemerintah. Ada yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih. Ada juga yang dicairkan melalui pencairan PT Pos Indonesia. Nah, kabar gembira apa saja dan bansos apa saja yang akan dicairkan pada hari ini? Silakan simak videonya hingga selesai dan jangan di-skip agar tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasinya. Oke, sahabat sosial, kita langsung saja ke inti pembahasannya ya, yaitu terkait ada beberapa kabar gembira untuk para penerima bansos dan juga terkait beberapa bantuan sosial yang hari ini terpantau sudah mulai dicairkan. Nah, karena pada video kali ini ada beberapa poin, jadi mari kita bahas satu persatu. Untuk kabar gembira yang pertama terkait pencairan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH dan juga bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Di mana Gus Ipul selaku Menteri Sosial telah mengumumkan bahwa pencairan bansos tahap yang kedua ini akan dipercepat dan akan dimajukan. Bahkan Kemensos mengumumkan kalau bansos triwulan kedua ini akan dicarikan mulai minggu depan dan paling lambat pada akhir bulan April ini. Jadi, alhamdulillah ya, untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap yang kedua ini, pencairannya akan dimajukan oleh Kemensos. Karena jika berkaca pada tahun 2016 sebelumnya biasanya untuk bantuan PKH dan BPNT tahap kedua ini baru mulai dicairkan pada akhir bulan Mei atau pada awal bulan Juni. Namun untuk pencairan tahap kedua ini resmi telah dipercepat dan telah dimajukan di bulan April ini. Dan semoga saja Kemensos bisa menepati janji ya, sehingga bansos PKH dan BPN tahap yang kedua benar-benar akan dicairkan pada bulan ini. Kemudian kabar gembira yang kedua juga datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana menurut Gus Ipul semua, penerima bansos diutamakan untuk bergabung menjadi pengurus Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini juga bertujuan agar para penerima manfaat bansos bisa mandiri dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah lagi. Sehingga Gus Ipul meminta para penerima bansos untuk bergabung menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar mendapatkan gaji yang layak dan agar taraf ekonominya bisa meningkat sehingga bisa tergraduasi secara mandiri. Terutama bagi para KPM yang saat ini dalam usia produktif, yaitu usia 20 hingga 40 tahun. Jadi saat ini selain bisa ikut program graduasi pena, penerima bansos juga bisa mengikuti program Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian kabar gembira selanjutnya yaitu untuk para penerima BLT Kesra. Ini sih merupakan kabar baik sekaligus kabar buruk ya. Kabar buruknya, karena pada tahap verifikasi kelayakan dan validasi data ini, tercatat ada 11.014 KPM yang resmi dihapus dari daftar penerima bansos. Namun kabar gembiranya bagi para penerima, BLT Kesra yang berada di desil 1 hingga desil 4 akan dimasukkan sebagai penerima bansos reguler dari Kemensos untuk menggantikan para KPM yang resmi dihapus dari daftar penerima bansos. Jadi walaupun bantuan BLT Kesra belum pasti akan dicairkan lagi, tapi penerima manfaatnya dapat kabar gembira karena akan dimasukkan sebagai penerima bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai juga. Kabar gembira selanjutnya yaitu terkait dengan pencairan bantuan tambahan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter, di mana saat ini pemerintah bersama Bulog dan Badan Pangan Nasional kembali melakukan pencairan susulan melalui pencairan PT Pos Indonesia. Dan pada hari ini di beberapa daerah sudah terpantau telah melakukan pencairan bantuan pangan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter ini
kepada penerima manfaatnya. Ada yang dicairkan melalui kantor pos, kantor desa, atau kantor kelurahan. Bahkan ada yang dicairkan di rumah kepala dusunnya atau di rumah RT RU-nya masing-masing. Jadi ini merupakan kabar gembira bagi para KPMP dan BPNT yang hingga saat ini masih belum dapat pencairan bantuan beras dan minyak goreng ya. Dan tidak hanya itu saja, pemerintah pada hari ini juga melakukan pencairan untuk bantuan program Indonesia Pintar atau yang sering disebut Denganban PIP anak sekolah, di mana bantuan ini sudah mulai dicairkan kepada anak. Sekolah Janjang Taman Kanak, hingga jenjang SMA sederajat yang tergolong dalam keluarga miskin atau keluarga rentan secara ekonomi. Jadi bagi para KPMPKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah dan terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar, maka berkesempatan mendapatkan pencairan bantuan ini juga. Namun perlu diketahui ya, untuk jadwal pencairan bantuan PIP anak sekolah ini setiap daerah berbeda-beda. Jadi jika di daerah lain sudah terpantau ada pencairan, belum tentu di daerah sahabat sosial juga ada pencairan juga.